الله هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stefan Nielsen adalah seorang reporter dari Inggris yang beragama Kristen. Pada sebuah episode di channel YouTube Conscious Life, dia mencoba untuk diruqyah oleh seorang imam. Awalnya dia sudah menjadwalkan pertemuan dengan seorang imam yang bernama Yasin. Ia mengaku penasaran dengan Islamic exorcism, yaitu ruqyah. Stefan bertanya pada Yasin apa perbedaan Islamic exorcism dengan Catholic exorcism. Lalu Yasin menjawab secara singkat tidak banyak berbeda dan orang-orang yang diruqyah bisa mengalami reaksi yang tak terduga. Namun sebelumnya kita akan jelaskan dulu bagaimana pengusiran setan yang dilakukan oleh umat Nasrani terutama Katolik supaya jelas perbedaannya. Dikutip dari liputan6.com, eksorsisme dalam agama Katolik berdasarkan pada Alkitab tentang setan yang hendak menyesatkan manusia. Seorang Romo menjelaskan bahwa setan itu ada sebagai pribadi, bukan hanya sebagai sifat. Disebutkan juga bahwa Vatikan telah membuka pelatihan eksorsisme ini. Pendidikan eksorsisme ini setingkat dengan universitas. Dalam agama non-Islam, pengusiran setan pada diri seseorang atau sebuah tempat tentu dengan cara yang sangat berbeda. Ya, karena beda agama pasti beda cara. Lalu bagaimana dengan pengusiran setan dalam Islam? Pengusiran setan dalam Islam disebut ruqyah. Namun ruqyah tidak hanya sebatas untuk mengusir setan atau jin dalam diri seseorang atau sebuah tempat. Tapi ruqyah merupakan salah satu tibun nabawi yang bisa digunakan untuk penyakit lain. Dalam Wikipedia dituliskan ruqyah atau ruqyah, bahasa Inggris exorcism, adalah metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat dari ain atau mata hasad, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Fairuz Abadi, ahli bahasa Arab, mengatakan ruqyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terhadap orang-orang yang terkena berbagai penyakit dengan mengharap kesembuhan. Makna ruqyah secara etimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Terkadang doa atau bacaan itu diserai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Tentunya ruqyah yang paling utama adalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam syariat Islam dikenal dua macam ruqyah, yaitu ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah yaitu ruqyah yang benar menurut syariat Islam. Di antaranya dengan cara membaca ayat Al-Quran, meminta perlindungan kepada Allah, zikir dan doa dengan maksud menyembuhkan sakit. Sedangkan ruqyah syirkiyah adalah yang biasa dipraktikkan para dukun. Ruqyah di kalangan para dukun dikenal dengan istilah jampi-jampi atau mantra dan mengandung kesyirikan. Nah, setelah jelas perbedaan antara eksorsisme atau pengusiran setan dalam agama Katolik dan ruqyah, maka kita bisa melanjutkan kisah Stefan, yaitu seorang Nasrani yang diruqyah. Stefan dan Yasin kemudian menuju ke rumah dan di sana sudah ada beberapa pria yang menjadi pasien untuk diruqyah. Lalu Yasin mulai meruqyah salah satu pria yang berbaring di atas karpet. Yasin membaca ta'awuz dan beberapa ayat Al-Quran. Yasin kemudian meminta Stefan untuk menekan perut pria itu untuk merasakan jin yang ada di dalam tubuh si pria.
Setelah jin itu keluar dari tubuh si pria, Yasin pun bertanya kepada Stefan apa yang dia rasakan. Stefan menjawab bahwa dia tadi merasakan ada sesuatu yang tinggal di dalam perut pria itu. Remove this personality. I see. That's what you were looking for. I was a bit confused. So the personality was localized in the stomach. Yeah, exactly. At the area of affliction. So anyone. Kemudian Yasin meruqyah pria yang lainnya dan ia meminta Stefan untuk menekan dada pria ini. Stefan mengatakan bahwa eksorsisme ini bahkan bisa juga dibantu atau dilakukan oleh non-believer, orang yang tidak percaya seperti dirinya. Nah, sekarang giliran Stefan yang diruqyah. Yasin membacakan ayat kursi sambil memegang leher Stefan. Allahu la ilaha illahu wal hayy. Lalu terlihat Stefan seperti terpaku, tidak bergerak selama beberapa saat. Ini menandakan bahwa non-muslim seperti dirinya pun dapat merespon ruqyah. Yasin terus melanjutkan membaca ayat kursi hingga Stefan pun tidak sadarkan diri. Because I don't know your friend, but he seems out of it. Kemudian Yasin meminta kameramen untuk memegang perut temannya itu dan membantu mengeluarkan jin dari dalam tubuh Stefan. Stefan pun menjelaskan apa yang ia rasakan saat ia terduduk di samping sofa itu. Saat ayat kursi mulai dibaca, ia mulai kehilangan kesadaran, namun masih bisa merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia merasakan tekanan tangan peruqyah. Yang paling diingatnya adalah ketika Yasin menekan dada atasnya, tiba-tiba ia merasa mati rasa menjalar dari sebelah kiri tubuhnya hingga ke ujung kaki. Ia merasakan ada sesuatu yang asing seperti menjalar di dalam tubuhnya. Rasanya nyaman dan enak. Kemudian ia disuruh berbaring di atas karpet dan saat itulah ia benar-benar kehilangan kesadarannya. Stefan tak tahu apa yang terjadi saat itu. Beberapa saat kemudian pria itu pun sadar. Stefan masih linglung saat baru sadar. Kemudian Yasin pun menjelaskan. So I haven't concluded and I haven't pushed it. Yeah. But it's just proof of concept. These are just simple prayers that people. Bahwa Yasin atau si peruqyah itu belum menekan atau mengeluarkan jin di dalam tubuh Stefan. Yasin hanya menunjukkan konsep ruqyah itu pada Stefan. Ini adalah doa yang mudah diucapkan dan ada kesembuhan di dalamnya. Di akhir video, Stefan menjelaskan bahwa itulah yang terjadi saat peruqyah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran meruqyah seorang non-muslim yang kesurupan. Tapi Stefan masih bingung apa yang terjadi padanya saat ia diruqyah itu. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa bereaksi seperti itu? Ungkapnya. Impartially, without all that superstitious baggage, to understand what's driving all those reactions in people, to understand what's happening to them. So that's. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ya, non-muslim saja bisa bereaksi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi seorang muslim. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Sekian pembahasan kali ini, silakan kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel Halaman Pejuang Mimpi. Jangan lupa juga untuk klik tombol suka untuk mengikuti info menarik lainnya.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Just wabarakatuh. give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe